Halo teman-teman, hari ini masuk ke acara 5 yaitu sistem pencernaan. Nah, di acara ini nanti ada 7 preparat yang akan digambar atau akan dipelajari, yaitu ada preparat lidah atau lingua, gigi, esophagus, ventriculus, duodenum, hepar, dan pankreas. Nah, di sistem pencernaan di sini itu ada organ sistem pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, organ sistem pencernaan itu kita akan belajar mengenai lidah, kemudian ada gigi, esophagus atau kerongkongan, kemudian stomach atau ventriculus atau lambung, kemudian ada duodenum atau usus 12 jari. Nah, kemudian kelenjar pencernaan yang akan dipelajari yaitu ada liver atau hati atau hepar dan pankreas. Oke, baik, masuk ke dalam preparat. Jadi preparat yang pertama itu lingua atau lidah. Nah, pada preparat ini bisa dilihat itu di atas ada filiform papilla atau papilla. Nah, itu merupakan, kalau kita lihat di lidah kita itu seperti ada tonjolan-tonjolan pada lidah. Nah, itu merupakan filiform papilla. Nah, filiform papilla ini merupakan kornifikasi dari sel epitelium, sehingga terlihat itu warnanya masih sama, yaitu merah tua atau pink tua, karena si filiform papilla ini merupakan kornifikasi dari epitelium. Nah, kemudian ada bagian yang lain yaitu otot, yaitu ada otot longitudinal, ada otot vertikal, dan otot transversal. Otot-otot ini berfungsi dalam menggerakkan lidah, dan perbedaannya adalah pada tempatnya. Kemudian ada kelenjar serosa dan kelenjar mukosa, di mana dua kelenjar ini nanti berkaitan dengan ekskresi atau pengeluaran dari mukus atau lendir. Nah, lidah ini pada organ pencernaan berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Ini merupakan gambar preparat dari lidah, dan disitu juga bisa terlihat bahwa ada ada papilla yang merupakan konifikasi dari epitel, kemudian di atas dan di bawah itu sel epitelnya, dan yang di tengah itu kita sebutnya adalah anyaman berkas otot seran lintang yang tersusun atas otot transversal, longitudinal, dan vertikal. Selanjutnya, preparat gigi. Gigi dalam pencernaan berfungsi sebagai organ yang melumat dari makanan. Kemudian bagian dari gigi ada ameloblast, enamel, dentin, kemudian ada odontoblast dan dental pulp. Nah, di sini ameloblast dan odontoblast, ketika ada kata blast di sana, maka dia merupakan sel awal atau membentuk. Maka di mana ameloblast itu dia merupakan bakal atau nanti akan membentuk menjadi email atau enamel yang dibantu dengan epitelium email externum. Kemudian odontoblast itu nanti akan menghasilkan matriks organik pada permukaan dentin. Kemudian ini ketika tadi ada kotak merah di sini dan diperbesar, nah maka akan dihasilkan gambar ini untuk lebih detail mengetahui bagian. Jadi ada pulpa dentin, kemudian diikuti dari email externum, ameloblast yang akan membentuk tadi email atau enamel, kemudian ada email, kemudian dentin, predentin, odontoblast, dan pulpa dentin. Preparat dari ventriculus atau lambung. Nah, di gambar ini merupakan gambar anatomi dari lambung. Jadi di sini yang mau diamati atau mau kakak tunjukkan adalah bagian rugae. Jadi gambar rugae ini kan terlihat bahwa itu seperti kayak bergelombang-gelombang gitu. Nah, rugae ini ketika di dalam bentuk preparat akan seperti ini. Nah, rugae ini kenapa akan dibahas di sini? Karena dia suatu ciri yang unik di lambung. Rugae ini memiliki fungsi untuk memperbesar luas dari permukaan lambung. Nah, jadi rugae ini nanti dia ketika ada makanan yang masuk atau cairan yang masuk, nah rugae ini nanti akan bukan menghilang, tapi akan menjadi padat gitu. Nah, ketika nanti lambung itu udah kosong, rugae nanti akan melengkung lagi. Jadi, rugae ini nanti melebar, fungsinya biar makanan atau ada minuman yang masuk ke dalam lambung kita, nanti lambung kita itu bisa menampung dari makanan tersebut.
Nah, dari ruge sendiri kemudian ada bagiannya, yaitu ada tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, tunika serosa, stratum longitudinale, dan stratum circular. Nah, di bagian tunika mukosa itu kemudian akan dijelaskan lagi diperbesar. Nah, ini adalah perbesaran dari tunika mukosa. Tadinya ini kan berwarna ungu, nah ini berwarna tunika mukosa yang selebar itu berwarna ungu diperbesar lagi. Nah, di sini ada terlihat ada mulai dari epitel kolumnar. Nah, kemudian ada gastric pit. Nah, gastric pit itu sendiri itu adalah seperti lekukan yang terdiri dari sel-sel epitel silindris ke lamina propria. Kemudian ada sel parieta, yaitu berbentuk piramid dan ukurannya besar. Kemudian sel simogen yang merupakan lebih gelap dan mengandung butir-butir pepsinogen. Dan ada lamina muscularis mucosa atau otot dari untuk mengekskresikan mukosa. Selanjutnya ada preparat intestinum atau preparat duodenum, usus 12 jari. Nah, ini merupakan preparat usus, artinya dia memiliki fungsi sebagai absorpsi. Nah, di sini ada 3 bagian atau 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, kemudian lapisan submukosa, dan lapisan muscularis. Nah, pada lapisan mukosa ini terdapat epitel silindris lapis, kemudian ada makrofilinya, sel goblet, dan lamina propria. Bisa dilihat yang bagian atas epitel, kemudian lamina propria dan sel goblet itu. Jadi gambar sebelah kanan ini merupakan perbesaran dari bagian mukosa. Sel goblet itu nanti berfungsi untuk mengeluarkan mukus. Mukus itu nanti untuk lendir yang dikeluarkan di usus agar makanan itu bisa tetap berjalan gitu, kayak pelumas kalau ibaratnya. Kemudian ada villi intestinalis, itu merupakan nanti dia adalah villi-villi yang berfungsi sebagai fungsi untuk absorpsi atau penyerapan. Kemudian lanjut ke bagian submukosa. Nah, di bagian tunika submukosa ini terlihat itu ada glandula bruneri dan glandula libercum. Si glandula bruneri ini dia memiliki fungsi yang nantinya akan menciptakan suasana alkalisnya. Fungsinya agar enzim pencernaan itu dapat aktif dan bekerjanya secara optimum. Kemudian lapisan terakhir tunika muscularis, yaitu terdapat otot circularis dan longitudinal. Kemudian ada tunika serosa, yaitu terdapat pembuluh darah dan mesotelium. Kita masuk ke dalam preparat dari kelenjar pencernaan. Nah, ini yang pertama yaitu preparat hepar atau hati. Nah, di sini preparatnya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Jadi memiliki ciri tubulus hepar itu bentuknya heksagonal. Jadi bisa dilihat sudah lobul boundary. Nah, yang dipanah itu ketika kita teruskan, nah itu kan bentuknya seperti heksagonal atau segi 6. Nah, di mana tubulus hepar ini segi 6 itu dia akan mengelilingi dari vena centralis atau itu central vein. Nah, di setiap dari ujung satu tubulus hepar ini biasanya ada portal area. Nih, portal area di sebelah kiri ini. Nah, portal area ini nanti fungsinya untuk keluar masuk seperti dari cairan ataupun darah, seperti siklus lah dalam hati atau fungsi hati. Nah, kemudian di sini ada gambar anatomi dari hati. Nah, di situ bisa dilihat ini ada central vein yang tadi. Nah, sesuai dengan bentuknya tadi juga ini segi 6. Nah, segi 6 terus tengahnya central vein. Nah, ini akan lebih detail lagi ketika ini ada kotak diperbesar, itu akan muncul di gambar yang sebelah kiri. Nah, di central vein ini kemudian nanti di bagian dalam sel tubulus hepar tadi ada sinusoid. Ini terlihat sinusoid yang ini, yaitu yang warnanya biru-biru seperti jalur biru-biru, kan sel yang berada di antara hepatosit yang membatasi antara endotelium dan sel Kupffer. Nah, ada sel Kupffer, muncul sel Kupffer itu nih ya, yang menempel pada sinusoid. Nah, itu adalah sel Kupffer. Nah, sel ini sebagai makrofag itu nanti yang akan membunuh patogen.
Kemudian lanjut ada hepatosites atau hepatosit, yaitu memiliki fungsi untuk sekresi dari empedu atau sekret dari hati. Yang terakhir ada kelenjar pankreas, yaitu di sini ada preparatnya. Nah, di sebelah kiri ini itu ada gambaran. Jadi preparatnya itu diambil dari sebagian kecil dari kelenjar pankreas. Kemudian kita amati di bawah mikroskop dan hasilnya seperti ini. Nah, di situ ada sel asinus, yaitu pada bagian eksokrin. Jadi dibagi dua, ada eksokrin dan endokrin. Eksokrin yang terwarnai lebih gelap dan endokrin yang terwarnai lebih terang. Di bagian eksokrin ada sel asinus yang memiliki fungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, kemudian di bagian endokrin yang terwarna lebih terang, nah di bagian ini terdapat banyak pembuluh darah, atau di situ terlihat ada blood capillaries atau pembuluh darah kapiler. Kemudian ada sel cords yang dari eksokrin kemudian diperbesar. Nah, seperti pada gambar ini, yaitu terlihat ada sel alfa dan sel beta. Nah, sel alfa ini memiliki fungsi untuk menghasilkan glukagon dan sel beta berfungsi untuk menghasilkan insulin, di mana glukagon dan insulin akan menjadi sekret dari kelenjar pankreas. Sekian dari video penjelasan untuk preparat acara 5. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Setelah ini ada diskusi melalui tim. Sekian dan terima kasih.